Jam dengan tema Become an Android Developer. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan sebelum masuk ke acaranya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu Android Study Jam? Kalau ada yang tahu bisa tuliskan di kolom chat. Gimana? Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan sedikit apa itu Android Study Jam. Nah, Android Study Jam adalah event dari Google yang diberikan untuk developer student club yang bertujuan untuk mengedukasi komunitas tentang materi pengembangan Android. Nah, nanti kita memanfaatkan materi online atau online course, lalu kita belajar bareng dengan komunitas. Dan setelah acara ini berakhir, nanti teman-teman akan diberi waktu selama 2 minggu untuk mengerjakan online course tentang Prior Programming Experience Track dengan minimal 8 batch yang harus diselesaikan. Dan kemudian di-screenshot pada bagian profilnya, lalu dikumpulkan ke Gform yang akan disediakan oleh panitia. Nah, dan biar tambah seru juga, nanti teman-teman bisa upload juga ke media sosial teman-teman ya. Boleh Instagram, Facebook, atau Twitter. Nanti juga tambahkan hashtag Android Study Jam, ASJ UNES, dan Developer Student Clubs. Dan jangan lupa tag akun Instagram @dscunes. Nah, setelah itu, teman-teman akan mendapatkan sertif dari acara ini. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan pembicara yang sangat keren. Beliau adalah Android Developer Trainer di Sandek, dan Sandek sendiri adalah komunitas Android yang ada di Semarang. Langsung saja kita sambut pembicara kita, Mas Risma Abdullah Hanif. Halo Mas Hanif, selamat malam Mas. Halo, selamat malam Mbak. Terima kasih. Monggo bisa menyapa teman-teman dulu Mas, sambil perkenalan juga. Sebentar. Saya mau share screen. Oh ya, monggo. Udah tampil ya? Sudah Mas. Wait. Benar. Halo, selamat malam ya teman-teman semuanya. Nanti kita akan membahas tentang Android Study Jam bertemakan Kotlin. Sebentar, materinya adalah. Nah, saya ulangin, selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Abdullah Hanif. Saya merupakan salah satu Android trainer di Sandek. Ada yang tahu Sandek? Ya, mungkin beberapa orang di Semarang sudah tahulah Sandek. Sandek adalah sebuah komunitas Android di Semarang, di mana kita sering mengadakan atau rutin mengadakan pelatihan atau workshop, entah itu secara online maupun secara offline. Sekian, kemudian kalau misal dari teman-teman ingin ngepoin tentang tulisan atau repositori saya, bisa ngecek di Medium atau GitHub saya, ini ada linknya. Ini saya langsung mulai aja, Mbak. Halo? Ya, Oke. langsung aja nggak apa-apa. Saya langsung mulai materinya ya. Tentang Android Kotlin Fundamental. Itu linknya teman-teman bisa buka dari ini, http, Gecko, dan sebagainya itulah. Nah, pada Android Kotlin Fundamental ini, terdapat dua bagian, atau dibagi menjadi dua bagian.
Yang pertama adalah New to Programming, kemudian yang kedua adalah Prior Programming Experience, di mana New to Programming ini teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana sih cara menggunakan Kotlin, bagaimana sih penulisan-penulisan Kotlin atau fitur-fitur bahasa Kotlin itu sendiri itu bagaimana penulisannya, apa saja fiturnya, apa saja perbedaannya dengan bahasa pemrograman yang lain, dan sebagainya. Kemudian, yang bagian kedua adalah Prior Programming Experience, di mana nanti teman-teman seperti praktek lebih dalam lagi, gimana sih penggunaan Kotlin di pemrograman Android atau di pembuatan aplikasi Android. Lebih dalam lagi, bukan berdasarkan bahasa Kotlin-nya saja, tetapi sudah masuk ke dalam pemrograman aplikasi di Android itu sendiri. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas tentang Prior Programming Experience. Kita mulai. Nah, sebelumnya, kita cek dulu. Di Prior Programming Experience, ini ya, tadi ketika teman-teman buka, akan tampil seperti ini. Nah, New to Programming dan Prior Programming Experience. Kita akan mulai dari start course di sini. Prior Programming Experience terbagi menjadi 2 unit. Unit 1 terdiri dari 5 bagian dan unit 2 terdiri dari 5 bagian. Di mana bagian-bagian tersebut mempunyai seperti kayak tujuan masing-masing dari perbagian. Misal pada bagian ini teman-teman belajar apa, kemudian bagian kedua belajar apa, dan sebagainya. Misal di sini saya buka. Nah, dalam bagian tersebut terdiri dari beberapa bagian lagi. Kalau di bagian yang pertama itu contohnya terdiri dari 2 bagian lagi, yaitu Install Android Studio dan Getting Started. Sebelum teman-teman memulai ini, ambil kode lab, teman-teman harus login dulu agar semua progres yang teman-teman lakukan itu tercatat. Kita akan coba login dulu. Oke, contohnya seperti ini. Nah, nanti setelah teman-teman sudah login, ini ambil kode lab. Ini, teman-teman mulai dari yang pertama. Nah, nanti teman-teman akan diberikan seperti materi, kemudian nanti akan ada praktek step by step-nya dari Google itu sendiri. Kalau sudah, teman-teman bisa next, dan selesaikan. Setelah itu, 1, 2, selesai. Kemudian setelah teman-teman menyelesaikan semuanya, teman-teman diwajibkan untuk menjalani kuis. Contohnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil menjalani kuis, bentar, saya coba jawab ya. Anggap aja udahlah, saya males. Ketika sudah, nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah badge, yaitu bahwa teman-teman sudah menyelesaikan bagian build your first app, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materinya saja. Sekilas itu tentang pembuatannya nanti, yang akan dilalui sama teman-teman. Kita lanjut, kita akan bahas dari batch pertama. Batch pertama, judul dari ini adalah Build Your First App, di mana nanti tujuan dari batch pertama ini adalah teman-teman dikenalkan tentang Android Studio, gimana sih cara nginstalnya, kemudian di dalam Android Studio itu terdiri dari bagian apa saja, dan sebagainya. Nah, teman-teman dapat menginstal dan mendownload, kemudian menginstal Android Studio. Ini ada link downloadnya dari developerandroid.com/studio. Setelah teman-teman download, silahkan ikuti panduan instalasi di link berikut. Google sudah menyediakan tutorial cara menginstalasi. Nah, setelah teman-teman menginstal, perhatikan, saran saya adalah ketika teman-teman menginstal, sebelum menginstal dan saat menginstal, pastikan koneksi internet teman-teman itu aman. Karena apa? Ketika teman-teman sudah berhasil menginstal,
nanti si Android Studio ini akan otomatis mendownload komponen-komponen lain yang dibutuhkan, seperti S3, kemudian ada plugin-plugin lain yang sebagainya. Kalau misal koneksi internetnya tidak stabil, nanti akan putus di tengah jalan, yang itu akan sangat mengganggu jika nanti apa namanya hasilnya adalah Android Studio teman-teman itu gagal terinstall, dan itu sangat susah atau ribet sekali untuk memperbaikinya jika putus di tengah jalan. Makanya pastikan ketika menginstal itu koneksi internetnya stabil. Nah itu kalau sudah ditunggu sebentar, emang agak lama tergantung dari koneksi internet teman-teman juga. Dan sebelum menginstal, pastikan juga teman-teman device teman-teman atau laptop atau komputer teman-teman itu memenuhi spek minimal dari Android Studio. Untuk speknya itu teman-teman bisa ngecek di sini. Minimal Android Studio. Coba di sorry. Teman-teman bisa ngecek di sini. Nah, di sini ada bagian bawah. Nah, di sini ada beberapa syarat minimal jika teman-teman menggunakan Windows, Mac, Linux, atau Chrome OS. Nah, ini harus dipenuhi. Kalau enggak, nanti ya ujung-ujungnya berat lah. Karena Android Studio ini terkenal sebagai software yang sedikit memakan memori. Seperti itu. Setelah teman-teman berhasil menginstal, selanjutnya teman-teman akan dikenalkan bagian dari Android Studio itu sendiri. Seperti di dalamnya itu ada folder apa saja, kemudian teman-teman nanti akan menuliskan kode-nya di mana, dan sebagainya. Kita lanjut untuk batch 2, yaitu Build an Interactive App. Nah, Build an Interactive App itu sebenarnya tujuannya adalah teman-teman dikenalkan lebih lanjut gimana sih cara ngoding Kotlin di Android Studio, apa saja sih komponennya yang ada, lanjutan dari batch yang pertama. Contohnya di slide selanjutnya adalah, nah, teman-teman akan dikenalkan dengan activity. Untuk yang sudah pernah ngoding Android Studio atau pernah buat aplikasi Android, paling tahulah activity itu apa. Nah, secara singkatnya, activity itu adalah sebuah kelas utama di Android yang dapat menggambar UI untuk aplikasi dan mengolahnya. Jadi, kalau misal saya ibaratkan ya, aplikasi Android itu adalah sebuah buku. Nah, activity itu adalah komponen-komponen, yaitu berupa halamannya. Jadi, kalau aplikasi Android adalah sebuah buku, maka activity itu adalah halaman-halaman yang ada dalam buku tersebut. Nah, setiap activity itu biasanya terdiri dari dua file, yaitu file Kotlin dan file XML. File Kotlin itu untuk menuliskan kode-kode teman-teman seperti logic jika apa, kemudian ketika ingin memproses suatu perhitungan atau ngambil dari database atau dan lain sebagainya, itu prosesnya ada di file Kotlin. Nah, untuk file XML itu berfungsi untuk menuliskan kode yang mengatur tampilan. Jadi teman-teman itu nanti di XML itu akan menuliskan kode-kode untuk mengatur tampilan. Misal ada text view, ada button, ada edit text, dan lain sebagainya. Setiap activity yang ada dalam aplikasi harus terdaftar pada file Android manifest. Jadi nanti kalau misal teman-teman buat activity-nya secara manual ya, teman-teman harus mendaftarkan secara manual juga activity tersebut ke dalam Android manifest. Apa sih Android manifest itu? Nah, ibarat tadi sebuah aplikasi itu adalah sebuah buku, Android manifest itu saya ibaratkan seperti daftar isi, di mana Android manifest itu akan memiliki informasi-informasi seperti perizinan, kemudian activity-activity apa saja yang ada, kemudian halaman mana yang awal, terus ada lagi logo, nama aplikasi, dan lain sebagainya. Itu ada di situ. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, teman-teman bisa cek aja di link ini, di bawah ini. Ini apa sih diagram yang ada di kanan ini? Saya hampir kelewatan ya. Ini adalah
sebuah proses atau life cycle yang dimiliki oleh activity. Jadi ibarat sebuah makhluk hidup itu punya siklus daur hidup, begitu juga activity. Dia juga punya daur hidup dari mulai dia dibuat, dimulai, kemudian dia dijalankan, kemudian dia di-pause ketika apa, kemudian dia akan diberhentikan ketika apa. Selanjutnya adalah, nah, ini adalah contoh ketika kita sudah membuat sebuah activity akan terbagi menjadi dua, yaitu main_activity.kt ini dan activity_main.xml. Di main_activity.kt atau .kotlin itu teman-teman menuliskan kode secara logik. Jadi ketika nanti dia diklik, dia mau ngapain, metodenya apa saja yang ada di situ, kemudian prosesnya apa saja yang ada di situ, teman-teman akan tuliskan di sini. Mohon Nah, maaf, untuk Mas mengatur Hanif. tampilan, ya, Share screen-nya berhenti. share screen-nya berhenti. Ya, Udah? Masih jalan sih? Ini? Masih berhenti kah? sudah, Mas. Udah. Ini kelihatan? Kelihatan nggak? Aman ya? Saya lanjutkan. Untuk activity main.xml itu berfungsi untuk teman-teman mengatur tata letak dari tampilan teman-teman. Misal Maaf lagi, Mas. ada berhenti lagi. PPT-nya nggak muncul. Di Iya. sini. Kalau gini keluar. Belum juga, Mas. Ini sudah. Sudah masuk PPT. Oh, saya share-nya ini ya. Sorry, salah share. Ini udah ya. Di sini. Kalau gini, kelihatankah? Iya, sudah kelihatan, Mas. Oke. Maaf ya tadi lupa salah nge-share tadi. Di sini tadi sampai di activity main.xml di mana teman-teman mengatur tata letak dari tampilan seperti tombolnya itu ada di sebelah mana, kemudian teksnya ada di sebelah mana, edit teksnya ada di sebelah mana, itu akan diatur semuanya di sini. Selanjutnya pada page 2, nah ini, nah ada file Kotlin di activity, kalau misal teman-teman perhatikan ya, di sini di main_activity.kt ini itu terdapat metode onCreate. Ini, seperti ini. Ini yang sudah saya modifikasi. Sebentar. Yang sudah saya modifikasi seperti ini. Nah, pada dasarnya, file Kotlin di activity itu secara defaultnya akan muncul seperti ini. Ketika teman-teman membuat activity itu langsung dari Android Studio, maksudnya dari ada menunya gitu, langsung buat activity, itu akan tertulis seperti ini. Dimana kalau misal kita perhatikan, jadi saya jelaskan sebelumnya, onCreate itu adalah metode di mana ketika activity terbuka, itu dia akan dijalankan pertama kali, di mana proses onCreate itu dia akan membuat ulang atau membuat awal dari activity itu sendiri. Setelah itu, di dalam onCreate ini, kalau kita perhatikan terdapat metode set content view r.layout.activity main.
di mana baris kode ini itu berfungsi untuk antara activity ini, file codename ini dengan layout ini, activity underscore main atau file XML ini. Ini penting ketika kita membahas tentang activity, karena jika tidak ada ini, si main activity atau si file activity ini, file codename-nya ini, dia akan bingung. Tampilannya aku tuh mana sih? Kayak gitu. Nah, dengan kita memberikan kode ini, dia akan jelas, oh, si mainActivity.kt ini akan terhubung dengan tampilan dari add.layout.activity. Nah, ini untuk file XML untuk tampilan, untuk mengatur tata letak tampilan itu sendiri. Pada file XML, tampilan dapat diatur menggunakan dua mode. Ini ya, di bawah ini ya, yaitu desain dan teks. Di mana mode desain itu teman-teman, saya contohkan aja, saya perlihatkan. Ini misal saya buka. Untuk Android Studio yang sekarang, yang versi 4 titik sekian, mulai dari 3 titik sekian itu ada di atas ini. Jadi ada desain, ada kode, ada di split. Split itu dibagi dua gini. Kalau desain, ini seperti ini. Nah, dimana ketika teman-teman ingin memakai mode desain, teman-teman bisa dengan cara drag and drop tampilannya ke dalam sini, dalaman ini. Misal ini di sini ada button, saya coba klik, kemudian saya tarik dan saya masukkan ke sini. Oh, sorry. Contohkan di sini saja. Dan di sini misal contoh, di sini ada button, dan tampilan awalnya ini seperti ini. Saya drag and drop di sini. Di dalam ini. Nah, sini setelah itu teman-teman mengatur atributnya ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau misal versi teks atau versi kode, itu teman-teman pure menuliskannya atau mengatur tata letaknya berdasarkan tulisan. Nah, seperti ini, saya buatkan. Contoh tombol. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah tombol baru. Kurang lebih seperti itu. Perbedaan antara menuliskan mengatur tampilan menggunakan mode desain atau menggunakan mode teks. Nah, kalau misal kita perhatikan lagi, pada sebuah tampilan itu dia mempunyai satu view group yang sebagai parent utama, atau kalau misal kita katakan adalah sebagai view group terluar lah, view group terluar atau bisa disebut sebagai parent utama, di mana view group terluar atau parent utamanya itu dia bisa memiliki entah itu view atau view group yang lain, entah itu atau tampilan secara tunggal seperti text view, button, image view, atau edit text, atau juga memiliki view group lain seperti constraint layout, linear layout, relative layout, atau scroll view. Kurang lebih seperti itu. Kalau misal kita perhatikan pada contoh di sini, ini di sini itu adalah view group terluar, yaitu constraint layout. Di dalam view group ini, dia mempunyai child atau anak sebuah view dengan tipe text view. Nah, kalau misal di dalam sini, di dalam constraint layout itu, teman-teman pengen buat constraint layout lagi, bisa. Tapi kalau misal ini nih, di bawah ini ada tag penutup dari constraint layout, dari parent utama.
Kalau misal teman-teman menulis kode di bawahnya ini, di bawah tag penutup ini, dia akan error. Jadi perhatikan bahwa seluruh tampilan di file XML kalian, file XML teman-teman, itu dibungkus oleh salah satu view group utama. Bisa constant layout, bisa scroll view, bisa card view, bisa relative layout, atau linear. Selanjutnya, nah, di sini menambahkan file gambar pada project. Sebenarnya sangat mudah untuk menambahkan file gambar pada project. Yaitu teman-teman tinggal buka saja gambar teman-teman, pilih gambarnya, bisa dalam bentuk JPG atau SVG. Setelah itu, teman-teman pilih, kemudian klik copy, Ctrl C, atau klik kanan, kemudian copy. Setelah itu, teman-teman balik ke Android Studio teman-teman. Dan di sini, teman-teman buka saja Resource Manager. Perhatikan bahwa Resource Manager ini tersedia di Android, kalau nggak salah, mulai di Android 3.0. Jadi sebelum Android itu, sebelum Resource Manager itu masih tidak ada. Masih belum ada menu ini. Setelah teman-teman memilih Resource Manager, klik aja Drawable. Setelah itu, terbuka seperti ini. Jadi di sini teman-teman akan diperlihatkan file-file apa saja sih yang sudah tersedia atau sudah ada di aplikasi teman-teman atau di project teman-teman. Kalau sudah, silakan teman-teman langsung paste atau dengan menekan Ctrl plus V. Kurang lebih seperti itu, otomatis nanti dia akan ngepaste atau menambahkan file gambar atau resource teman-teman itu ke dalam. Di sini sebenarnya ada banyak variable color, layout, map, string. Sebenarnya untuk variable atau map itu hampir mirip ya, sama-sama digunakan untuk file gambar. Cuma bedanya adalah yang perlu teman-teman garis bawahi, pada file map ini biasanya digunakan untuk gambar sebagai icon aplikasi. Jadi misal icon aplikasinya teman-teman pengen apa gitu, nah silahkan teman-teman buatnya di sini. Atau mungkin teman-teman pengen buat sebuah resource sendiri, teman-teman bisa dengan cara ini. Plus kemudian nanti bisa pilih image asset atau apa ya, variable asset kalau nggak salah. Setelah itu, selanjutnya ada mengakses dan mengatur properti tampilan dari file Kotlin. Jadi misalkan di tampilan saya memiliki sebuah text view, di mana text view itu akan menampilkan nama saya, misalkan seperti itu. Nah, ketahuilah kalau misal kita bisa mengatur teksnya itu dengan cara statis atau dengan secara dinamis. Kalau statis, kita cukup hardcode aja di sini, hardcode atau biasa ada nanti cara yang lebih bagus untuk menuliskan teksnya langsung. Hello World, contohnya di sini teman-teman menambahkan properti Hello World. Nah, di sini kalau misal teman-teman setelah saya ada text view, kemudian di tampilan lain atau di bawahnya itu ada button, di mana tombol itu ketika diklik dia akan mengubah dari teksnya itu sendiri atau mengubah dari isi teks itu sendiri. Nah, gimana sih cara mengakses dari text view itu sih? Gimana caranya biar kita bisa memberikan aksi atau misal mengubah properti yang ada di text view ini? Caranya cukup mudah. Pastikan bahwa text view teman-teman itu sudah memiliki atribut ID. Ini Android titik 2 ID sama dengan add plus ID slash baru nama ID-nya teman-teman. Result underscore text. Seperti itu contohnya. Pastikan kalau misal teman-teman membuat sebuah ID baru itu tulisannya ini add plus ID. Biasanya nanti kan di Android Studio akan ada autocomplete ya. Ada pilihannya add plus ID atau add ID saja. Pastikan kalau misal dia ID baru, ada plusnya di sini. Baru slash, kemudian nama ID-nya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman memastikan bahwa view-nya itu memiliki sebuah ID, teman-teman berpindah ke file Kotlin-nya.
cara mengaksesnya cukup mudah, teman-teman cukup panggil ID-nya saja, karena di Kotlin ini atau ketika kita menggunakan bahasa Kotlin, sudah tersedia yang namanya Kotlin extension, di mana coding kita atau pemanggilan ID di aplikasi itu dipermudah. Kalau misal teman-teman menggunakan bahasa Java, mungkin teman-teman akan tahu sebelum kita melaksanakan ini, itu kita dulu menggunakan fungsi view by ID. Seperti itu. Kalau di Kotlin, teman-teman sangat mudah hanya dengan cara memanggil ID-nya saja sesuai dengan yang tadi. Kemudian teman-teman ingin mengapakan. Ini di sini result underscore text sama dengan hasilnya di sini. Itu di sini saya memberikan sebuah perubahan di mana result text dari ID result text ini, text to result text ini akan berubah menjadi hasilnya di sini. Selanjutnya adalah batch 3. Kita memasuki batch 3 di mana temanya adalah layout. Lanjut. Nah, pada bagian layout, teman-teman akan diajarkan gimana sih cara menuliskan tampilan yang baik. Mengatur tampilan yang baik itu seperti apa. Contohnya, pada bagian ini, menulis dan memberi warna pada tampilan. Kalau misal kita kenal yang tadi itu, contoh yang tadi ini, kita menuliskan seperti ini, itu dikenal dengan cara hardcode, atau menulis langsung teks yang ada di suatu tampilan menggunakan properti atribut teks. Nah, kalau misal kita mengikuti rekomendasi dari Google, itu setiap teks atau misal warna itu kita harus daftarkan pada file res/values/string untuk teks, untuk string. Kemudian untuk color ada di res/values/colors. Setelah kita daftarkan atributnya atau komponennya di situ atau variabelnya di situ, baru kita panggil, misal di sini di button kita panggil dengan atribut sama teks, tapi untuk isinya atau value-nya kita ganti menjadi add string, yaitu menandakan dari folder string, dan /count_up, di mana count_up itu adalah nama dari stringnya kita yang kita atur ini. Namanya ini, kemudian isinya ini. Begitu pula untuk color. Misal di sini saya mengubah background dari button, kita ubah menjadi seperti ini, color/color blue. Nah, tampilannya akan nanti jadi seperti ini. Selanjutnya adalah membuat style pada tampilan. Jadi kalau misal kita punya sebuah text view atau button dengan ciri khas yang sama, misal teksnya sama, kemudian warnanya sama, kemudian fontnya sama, atau ukuran fontnya sama, ukuran teksnya sama, teman-teman bisa menggunakan style. Agar apa? Agar codingan kalian atau resource kalian itu dipersingkat atau dipermudah. Jadi misal nih, teman-teman buat sebuah style baru di file ini, res/values/style. Setelah itu, teman-teman ini di sini saya buat sebuah style dengan nama text view style, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah text color, yang kedua adalah text size, dan yang ketiga adalah font family. Di mana text color itu mengatur color atau mengatur warna dari teks, text size mengatur ukuran teks, kemudian font family itu mengatur jenis font yang akan dipakai. Setelah itu, setelah kita buat atributnya ini, kita pada tampilan atau pada XML yang mengatur tampilannya, kita panggil atribut style yang beri nama style yang sudah kita buat. Contohnya di sini kita panggil atribut style, kemudian kita panggil text view style. Nah, otomatis text view-nya ini akan sama dengan sesuai dengan yang udah kita atur atributnya tadi. Kenapa sih harus pakai ini? Kenapa harus menggunakan style? Bayangkan aja kalau misal kita punya 10 text view yang mempunyai karakteristik yang sama, warna, ukuran, kemudian jenis huruf, jenis font. Kalau misal kita ingin mengubah salah satu, kalau misal kita nggak pakai style ya, maka kita akan ubah satu-satu tuh.
10 itu kita ubah satu-satu. Font family-nya kita ubah, kita ganti. Kalau misal pakai style itu kita cukup mengubah di sini. Semua tampilan yang style atau memanggil style kalian itu akan otomatis berubah. Jadi teman-teman nggak perlu ganti satu-satu seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah menambahkan aksi pada tampilan. Contohnya adalah ada sebuah tombol di mana ketika klik dia akan menampilkan sebuah animasi atau menampilkan sebuah pesan error atau pesan sukses seperti itu. Nah di sini saya contohkan ada sebuah button dengan nama reset. Nah, untuk menambahkan sebuah aksi atau listener pada file Kotlin, tambahkan event pada tampilan yang akan diberi aksi. Cukup kita berikan aksi. Kalau misal di sini saya berikan sebuah aksi klik. Jadi reset to set on quick listener. Ini menggunakan lambda. Jadi langsung otomatis dia lebih simple. Setelah itu di dalam tag ini, di dalam bracket ini, teman-teman tuliskan aksinya. Misal mau jalanin animasi atau mau mengubah warna atau mau ngapain dan sebagainya, itu teman-teman jalanin aksinya itu di dalam sini, jangan di luar, nanti dia akan nggak akan kepanggil. Setelah itu selanjutnya, nah kita mengenal ada yang namanya data binding, mengatur tampilan menggunakan data binding. Apa sih data binding itu? Secara namanya data binding. Binding itu kayak mengikat, jadi antara data dengan tampilan itu akan diikat. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi untuk seperti mendefinisikan berulang-ulang atau mengaturnya berulang-ulang. Cukup berikan datanya apa, kemudian tampilannya itu ada di mana. Ketika datanya berubah, nanti bisa dibuat otomatis atau bisa kita buat manual. Seperti kita kasih tanda bahwa, oh ini ada datanya berubah, maka ubah dong tampilannya seperti itu. Ini ada contohnya antara activity dengan layout file. Selanjutnya, kita akan mencontohkan setup dan menggunakan data binding. Yang pertama adalah teman-teman harus memberikan kode ini ke dalam file build.gradle_app. Build fitur data bindingnya kita buat menjadi true. Nah setelah itu, untuk file tampilan yang akan dibuat atau diberikan data binding, teman-teman bisa menggantinya dengan cara ini. Dari misalnya layout ini, parent utamanya menjadi layout. Concern layoutnya kita taruh di bawahnya atau di dalamnya dari layout itu sendiri. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa menggunakan data binding. Caranya gimana? Nah, di dalam file Kotlin, buat sebuah objek data binding baru dan deklarasikan. Kita buat ini dulu nih, sebuah objek baru nih, yang namanya activity example binding, contohnya seperti itu. Nah, objek ini, tipe objek ini, activity example binding itu akan otomatis terbuat ketika teman-teman sudah mengimplementasikan yang nomor 2 ini. Misal di tampilan ini atau di file ini, nama file teman-teman adalah example underscore activity, misal seperti itu, atau activity underscore example. Nah, otomatis setelah kita menerapkan menjadi seperti ini, nanti Android Studio itu akan otomatis membuat objek dengan nama activity example binding. Kita buat objeknya di file Kotlin-nya. Setelah kita buat objek, di dalam onCreate kita inisiasi atau deklarasikan objek. Activity example binding sama dengan data binding util set content view. Yang awalnya di sini set content view langsung, kita akan sambungkan menggunakan data binding util set content view bla 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 bla, sama kayak yang sebelumnya. Nah setelah itu kita binding tersebut yang dari tadi, yang awalnya kita buat tv contoh.text sama dengan bla bla bla, kita bisa menggunakan langsung activity example binding.tv contoh.text bla bla bla. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya menggunakan data dan data binding itu sendiri. Jadi antara tampilan dengan data binding itu akan bisa otomatis merubah atau dia akan
teman-teman menyediakan sambungan data ya, isinya adalah A, B, C. Kemudian pada tampilan, teman-teman menyediakan text view A, B, C juga. Itu nanti teman-teman sambungkan data binding, dan sambungkan datanya menggunakan data binding, kemudian nanti dia akan otomatis berubah tanpa teman-teman deklarasikan seperti ini terus-menerus. Selanjutnya kita akan empat, yaitu navigation. Nah, pada navigation, apa sih komponen navigasi itu sendiri? Navigasi merupakan sebuah kumpulan komponen yang mempermudah interaksi antara halaman atau antar halaman. Kalau misal teman-teman sudah pernah membuat aplikasi, kemudian teman-teman menggunakan fragment, pasti teman-teman menggunakan untuk perpindahan fragmentnya itu menggunakan support apa ya? Bukan contoh yang gampang gini ya, apa namanya, nama objeknya apa. Nah, itu sangat-sangat belibet atau teman-teman harus deklarasikan berulang kali. Sedangkan kalau misal teman-teman menggunakan navigasi seperti ini, teman-teman cukup, atau mungkin saya bilang sangat mudah menggunakannya. Tinggal drag and drop, jadi ini kita nanti akan tarik-tarik, itu akan membuat sebuah aksi, kemudian nanti kita bisa akses aksinya itu dari setiap fragmen yang sudah kita buat. Nah, pada navigasi itu, terdapat 3 komponen penting yang teman-teman harus sediakan ketika ingin menggunakan navigasi. Yang pertama adalah navgraph, di mana itu adalah sebuah file XML yang berisi informasi tentang tujuan setiap interaksi. Jadi navgraph itu dia terbentuk dari setiap sebuah XML, isinya itu seperti ini, kayak arah-arah seperti ini. Ini navgraph. Kemudian ada navhost, di mana sebuah kontainer kosong yang akan menampilkan setiap tujuan. Navhost ini sebuah fragmen di mana dia masih kosongan, dia masih belum terisi apapun. Itu adalah navhost. Kemudian ada navcontroller, di mana navcontroller ini adalah objek yang mengatur seluruh interaksi yang akan berlangsung di navhost. Misal ya, saya buka contoh projectnya aja. Page 4. Nah, ini kita membuka sebuah navgraph. Jadi di navgraph itu terdiri dari fragmen-fragmen dan terdapat tanda panah-panah seperti ini. Ini yang lebih kompleks. Nah, ada informasi-informasi yang kita namakan navgraph. Kemudian ada navhost. Navhost itu ada di sini. Nah, fragmen di sini dia berfungsi sebagai navhost atau sebagai kalau misal tadi kita membahas tentang activity itu adalah sebuah halaman, kalau fragmen itu saya ibaratkan misal seperti catatan, di mana catatan itu dia harus menempel di halaman. Kalau misal dia tidak menempel di salah satu halaman atau di salah satu activity, dia tidak akan bisa berdiri. Jadi kesimpulannya fragmen itu adalah sebuah uh, catatan atau misal sebuah halaman, tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus tempel di halaman utama seperti activity. Gitu. Nah, di sini fragmen itu berfungsi sebagai kayak navhostnya dia. Kayak ibarat kalau misal ada mading, nah ini adalah papan madingnya, di mana nanti bisa ditempelin apapun di sini. Kemudian setelah itu nanti ada nav controller, di mana dia akan, nah ini, dia sebagai kayak yang memberikan aksi pada setiap, yang mengatur aksi pada setiap interaksi di fragmen tersebut. Lanjut. Nah, ketika kita
mengimplementasikan navigasi, kita harus memberikan atau menambahkan dependensi ini ke dalam file build.gradle kita. Setelah kita tambahkan, jangan lupa untuk nanti disinkronize. Setelah itu, nah, kita akan membuat sebuah file navgrade. Untuk membuat file navgrade ini sendiri, yang pertama teman-teman harus menyediakan directory atau folder dari navigation itu sendiri. Itu dengan cara klik kanan folder res, kemudian pilih new. Saya praktekkan ya. Ini caranya adalah teman-teman buka project, pastikan tampilannya seperti ini. Di sini terpilih Android. Kemudian kita masuk ke res, klik kanan, kemudian new, kemudian pilih Android Resource Directory. Nah, di sini pada resource tab-nya ini kita akan pilih navigation. Nah, ini biarkan default, kemudian klik OK. Nanti otomatis dia folder navigasi ini akan terbuat. Nah, gimana caranya untuk membuat file navigasi ini sendiri? Pada navigasi ini, kita klik foldernya, klik kanan, new, kemudian navigation resource file. Nah, file name-nya teman-teman bisa atur. Perlu teman-teman catat, ketika teman-teman menuliskan atau membuat file, menambah gambar, atau yang lainnya, intinya yang sebuah file atau resource yang ada di folder res ini, setiap nama, teman-teman tidak boleh menggunakan spasi, teman-teman tidak boleh menggunakan huruf kapital, dan teman-teman tidak boleh menggunakan simbol. Jadi semuanya harus berhuruf kecil, tanpa spasi, dan tanpa simbol. Contohnya ada ini, navigation 2, kalau misal di label. Nah, pasti kita ganti menjadi underscore, about underscore Android underscore trivia, dan lain sebagainya. Itu yang perlu teman-teman catat ketika menambahkan resource di folder res. Selanjutnya adalah teman-teman akan mengatur navgrade, yaitu yang pertama teman-teman harus menambahkan fragmen pada navigation. Nah, di sini contohnya kita buka navigation-nya seperti ini. Ini saya coba hapus dulu ya, biar kelihatan kosong. Nah, di awal navigation, bentuk filenya itu akan seperti ini. Isinya hanya gelondongan seperti ini. Apa sih? Hanya tulisan-tulisan seperti ini ya. Nah, untuk menambahkan fragmen atau menambahkan tujuan-tujuan di navigasi ini, teman-teman cukup dengan cara klik ini, new destination, klik. Nah, teman-teman pilih fragmen, misal saya pilih fragmen ini, fragmen title. Otomatis dia akan menjadi seperti ini. Setelah itu, teman-teman tambahkan file fragmen yang lain, misal fragmen apa ya, ini, game fragment. Nah, kita buat biar lebih enak dilihat seperti ini. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan sebuah aksi, caranya cukup mudah. Saat teman-teman ingin menambahkan misal dari titel fragmen 2 pengen ke game fragmen 2, caranya ini di sini teman-teman arahin kursornya ini ke tujuan awal, mana di titel fragmen 2 terdapat bulet-buletan ini, teman-teman klik aja, kemudian drag ke tujuan teman-teman, mau di game fragmen 2 atau mau ke fragmen yang lain kalau ada. Dan di sini hanya ada tujuan yang lain, yaitu game fragmen 2. Nah, cukup drag and drop ke sini, otomatis nanti pada bagian teks ini akan muncul action seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa mengatur komponen yang lain. Nah, untuk mengatur seperti halaman fragmen yang akan dibuka atau fragmen pertama, fragmen mana sih yang akan dibuka pertama kali, teman-teman bisa ini, start destination. Atau fragmen, misal kita ingin mengubah game fragmen menjadi destinasi awalnya kita ubah game fragmen seperti ini, dan lain sebagainya.
Ya, ada gambarnya, ada bulat-bulatan, ditarik, kemudian di drop ke tujuannya. Selanjutnya, menjalankan aksi pada navgraph. Nah, setelah kita buat aksi seperti tadi, untuk menjalankan navigasi cukup dengan, misal contohnya ini, di sini ada tombol nih. Ketika kita klik, dia akan pindah ke halaman ini atau ke tampilan ini. Caranya adalah kita cek aja dulu tombolnya ini namanya ID-nya apa. Setelah itu kita berikan event click listener. Setelah itu find nav controller dot navigate, kemudian RIT action ini adalah ini nama ID-nya ini, nama ID aksinya ini. Kemudian kita pilih dot navigate atau langsung seperti ini bisa juga. Nah, otomatis ketika nanti kita klik, dia akan berpindah ke halaman ini atau ke tampilan ini. Selanjutnya, teman-teman nanti ketika akan belajar sendiri, teman-teman akan diajarkan gimana sih caranya kalau misal dari data ini, tampilan ini, kemudian menuju ke tampilan ini, dia akan membawa data, misal final score, misal nama, atau misal apapun itu. Nanti akan teman-teman akan diajarkan caranya mengirim datanya ke fragmen ini. Teman-teman cukup ikuti step by step-nya yang sudah disediakan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke batch 5. Benar. Oke. Pada batch 5 ini kita akan membahas tentang activity dan fragment life cycle. Life cycle itu sendiri kita ketahui adalah sebuah daur hidup. Nah, kalau misal ibarat seekor kupu-kupu itu dia akan berubah dari ulat, kemudian dari kepompong, kemudian dia menjadi apalagi ya, langsung kupu-kupu ya, langsung kupu-kupu nanti dia akan berkembang biak seperti itu. Terus nanti setelah jadi kupu-kupu dia akan bisa mati atau bisa meninggal. Nah, begitu juga activity dan fragment, dia mempunyai daur hidup itu sendiri atau life cycle itu sendiri. Nah, di sini ada activity life cycle. Kita lihat bahwa benar bahwa ketika activity itu pertama dibuat, dia akan diinisialisasi, kemudian dia akan memanggil metode onCreate. Setelah dia memanggil metode onCreate, maka dia statusnya akan menjadi terbuat. Setelah terbuat, dia akan otomatis memanggil metode onStart. Dia akan memulai activity. Setelah dia memulai activity, dia akan masuk ke onResume. Nah, di fokus di onResume ini, di step ini atau di fase ini, itu adalah activity yang tampil di layar HP kalian. Jadi ketika ada tampilan yang tampil di layar HP kalian, misal activity apa, itu dia masuk ke dalam onResume. Nah, itu kalau misal teman-teman pindah halaman, misal dari activity A, kemudian pindah ke halaman activity B. Nah, si activity A ini dia nggak langsung terhapus. Dia akan masuk ke fase on pause. Nah, setelah on pause, ketika misal dari activity A, kita ada ke activity B, kemudian dari activity B, kita tekan tombol back, dia akan masuk ke dalam on start lagi. On restart. Masuk ke on restart, di sini dia akan terpanggil lagi, kemudian dia akan live lagi. Dia akan masuk ke on resume lagi. Nah, begitu juga untuk ketika teman-teman ketika buka tampilan, kemudian teman-teman pencet tombol home, itu dia akan masuk ke on pause dulu. Kalau misal dia on pause sudah terlalu lama, dia akan langsung masuk ke on stop, mana activity kalian itu sementara. Setelah on stop, ketika teman-teman buka aplikasi lagi melalui recent app atau aplikasi yang sudah teman-teman buka, nah dia akan masuk lagi ke on restart, lagi ke sini. Dia akan membuat lagi, kemudian on start, kemudian masuk ke on resume lagi. Kalau misal teman-teman hapus aplikasi atau hapus aplikasi, teman-teman hapus activity ini dengan cara misal tadi dari activity A pindah ke activity B. Setelah dari activity B, kita tekan tombol kembali, dia akan kembali ke activity A. Nah, si activity B ini dia akan masuk ke fase on destroy, di mana dia sudah tidak dibutuhkan lagi
maka dihancurkan. Perhatikan ketika teman-teman menggunakan activity ya, jangan terlalu banyak activity yang bertumpuk, karena itu juga akan berpengaruh pada memori aplikasi kalian, memori yang akan digunakan oleh HP kalian. Kalau HP kalian HP kentang, itu nanti dia aplikasi itu akan sering force close. Walaupun sebenarnya tidak ada error, tapi karena HP kalian itu tidak kuat membukanya, dia akan otomatis tertutup. Selain activity, fragment juga memiliki life cycle. Perbedaannya adalah di sini. Ketika fragment masuk ke dalam on-create-nya ini dia akan masuk ke on-create dari activity ya, bukan on-create dari fragment sendiri. Setelah on-create, si fragment ini akan membuat atau memanggil fungsi on-create view, di mana tampilannya itu akan mulai dibuat. Setelah tampilannya mulai dibuat, dia akan memanggil onViewCreate ketika tampilan itu selesai dibuat. Dan hampir sama, onResume itu, onPause itu dia masuk ke punyanya activity juga, onStop juga punyanya activity, onDestroy juga punyanya activity, dan di sini ada onDestroyView dan jika teman-teman misal tekan tombol home, itu dia akan masuk ke onDestroyView sementara. Setelah itu dia akan balik lagi ke sini nih. Kalau misal teman-teman buka lagi, dia akan dibuat ulang lagi. Nah, kalau misal teman-teman itu dari activity yang menampilkan itu teman-teman close, dia akan masuk ke onDetach, di mana proses ini seperti kan ada activity, kemudian dia ditempelkan fragment. Nah, onDetach itu proses pencopotan fragment dari activity. Kalau onAttach dia menempelkan, onDetach itu seperti pencopotan. Setelah itu maka fragment tersebut akan di-destroy. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman? Kita cek. Ada yang mau ditanyakan dulu gak? Malah stop sharing kak. Ada yang mau bertanya? Gak ada? Lanjut dulu aja, Halo? Mas, nggak apa-apa. Gak ada ya? Jika nggak ada, Belum. saya akan lanjut. Masih terdapat beberapa bagian lagi. Ini saya coba matiin aja ya. Nanti saya tidak akan membahas full sampai selesai ya. Jadi saya akan membahas sampai yang batch ke-8. Untuk yang batch 9 sama batch 10, teman-teman bisa pelajari sendiri nanti. Ini yang 3 batch ini khusus. Sebentar. Mulai dari batch 6, arsitektur komponen. Sebentar, saya izin dulu ya. Sebentar ya. Kita masuki batch 6, yaitu arsitektur komponen. Apa komponen itu? Kita bangun sebuah rumah, kalau misal kita butuh, maka kita akan membutuhkan yang namanya arsitektur untuk kita. Dibangun seperti apa, kemudian dari kerangka-kerangkanya dibangun dan sebagainya. Begitu juga arsitektur yang ada di aplikasi. Dia berfungsi sama, yaitu untuk mendesain aplikasi agar aplikasi dapat diorganisasi dengan baik, dapat dengan mudah dilakukan perbaikan ke depannya nanti, dan dapat bekerja lebih optimal. Jadi biar kita ngoding itu nggak sembarangan naruh tempat
metode di sini, kemudian fungsi-fungsi ada di sini, kemudian ada di mana dan sebagainya, agar lebih rapi. Jadi nanti ketika codingan kita sudah benar-benar kompleks, dan kemudian kita akan meng-hire atau menambah seorang atau dua orang tim, dua orang lagi gitu untuk membantu kita, itu orang yang akan membantu itu tidak akan kesulitan membaca kode kita. Itu salah satu fungsi utama dari arsitektur. Kalau misal semuanya rapi, maka seluruh kode kalian akan mudah untuk dibaca. Nah, salah satu arsitektur di Android adalah ada yang namanya MVVM, yaitu singkatan dari model view model. Sesuai dengan kepanjangannya, arsitektur ini terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama adalah model, yang berfungsi sebagai komponen yang menangani bentuk data. Jadi misal teman-teman punya datanya itu bentuknya seperti apa. Nah, itu akan ditaruh ya. Dan komponen kedua adalah view, di mana view ini digunakan untuk menampilkan data yang telah diolah ke dalam sebuah tampilan yang sudah disediakan. Misal, jadi di view di kelas view itu hanya menampilkan hasil data. Nah, proses datanya itu di view model. View model ini berfungsi untuk menjaga dan model sebelum ditampilkan ke dalam view. Ibarat kita ada di restoran, view model itu ibarat dapurnya, view ibarat tempat untuk makan, dan model itu ibarat bahan-bahan masakannya. Di restoran, kita pesan makanan, dari view itu kita pesan makanan, di view model dia akan menyiapkan data-datanya dari, kemudian dia akan olah sedemikian rupa, setelah jadi misalkan, dia akan berikan ke view lagi, dia akan lemparkan lagi ke dalam view, seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk mengimplementasi view model, teman-teman bisa menambahkan dependensi ke dalam file build. Nah, setelah itu, teman-teman, jadi setiap activity atau fragment yang teman-teman buat di aplikasi, usahakan setiapnya itu mempunyai satu view model tersendiri. Contoh, saya mempunyai fragment dengan nama game fragment. Nah, oleh karena itu saya buat sebuah view model dengan nama game view model. Kelas bisa dikatakan view model jika dia mengextend atau menurunkan kelas view model seperti ini. Kalau misal di Java kita akan tulis extend gitu ya. Kalau misal di Kotlin kita cukup memberikan titik 2. View model seperti ini. Setelah ini, maka kelas ini kita bisa anggap sebagai kelas view model. Nah, setelah itu, pada file tampilannya, file fragmentnya, kita akan inisiasi dan deklarasi view model tersebut. Contohnya seperti ini. Private let init var game view model dengan tipe datanya game view model kelas ini. Nah, itu kita deklarasi game view model menggunakan view model provider. Sebenarnya bisa juga menggunakan kelas view model langsung. Jadi view model parameternya adalah, misal kalau nggak ada parameter ya kosong, kalau ada parameternya kita berikan parameter. Tapi dari Google atau dari dokumentasi Android itu sendiri disarankan untuk view model provider, karena dikatakan di situ bahwa view model provider itu akan lebih aman daripada view model. Apa sih yang menjaga data dari tadi ketika kita membahas view model? Menjaga data. Jadi kalau misal teman-teman buat aplikasi tanpa menggunakan view model, misal nih, teman-teman buat aplikasi perhitungan, ada sebuah tampilan, kemudian ada sebuah tampilan yang menampilkan teks, dimulai dari angka 0, kemudian ada sebuah tombol. Nah, tombol itu ketika diklik, dia akan menambahkan angka yang tertera. Misal, ketika ada 0, kemudian tombol itu ditekan, dia akan jadi 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, misal, kalau misal teman-teman sudah menekan tombol itu 5 kali, maka akan tampil angka 5 pada tampilan. Nah, ketika teman-teman merotasi HP teman-teman, ketika HP kalian rotasi, itu life cycle dari Android itu akan menjalani on restart.
Jika teman-teman tidak menggunakan view model, angka yang tadi 5 akan terreset menjadi 0. Dan kalau misal data kalian itu sangat-sangat kompleks, tanpa menggunakan game view model akan rawan force close. Atau aplikasi kalian mengalami crash seperti itu. Oleh karena itu, view model itu sangat dibutuhkan ketika aplikasi kalian juga sangat kompleks atau menghandle menjaga data seperti itu. Sebenarnya ada cara lain, cuma agak sedikit ribet dengan menambahkan manifest, kemudian menambahkan fungsi-fungsi apa dan sebagainya. Karena di sini ada yang lebih ringkas dan lebih efisien, maka kita akan menggunakan view model seperti ini. Nah, view model provider di sini adalah dari kelas tersebut, misal game fragment, kemudian get game view model.class.java, class.java. Ini maksudnya adalah kelas dari game view model itu sendiri kita panggil di sini. Menggunakan view model factory untuk mendeklarasikan view model. Nah, kalau misal view model kita itu membutuhkan parameter, misal kita ingin memberikan parameter view model kita, menggunakan view model provider seperti ini tidak bisa menambahkan parameter. Nah, namun view model provider itu menyediakan yang view model factory, di mana tersebut balik kelasnya atau instannya sesuai dengan apa yang dia minta, seperti itu. Nah, misal di sini saya buat sebuah kelas baru dengan nama game view model factory dan saya berikan parameter ini private file final score. Saya implementasikan kelas view model provider factory, saya implementasikan metode oncrypt, saya kode sedemikian rupa. Nah, setelah itu pada kelas view model dulu kita tambahkan parameter final score. Seperti ini, yang tadinya di sini kosongan, kita tambahkan parameter final score. Nah, untuk mendeklarasikannya di file fragmentnya itu sendiri, kita tambahkan deklarasi dari game view model factory. Game view model factory seperti ini. Final score adalah data kalian yang untuk parameter tadi, untuk mengisi parameter tadi. Nah, kemudian untuk game view model, deklarasi dari game view model itu sendiri kita ubah menjadi seperti ini. Kita tambahkan ke dalam sini. Otomatis teman-teman nanti akan mengirimkan atau mengakses view model dengan parameternya apa. Selanjutnya, nah, ada yang namanya live data. Nah, live data ini berfungsi untuk, misal nih, kita buat sebuah variabel, variabelnya itu akan menarik internet, misal ngambil dari database seperti itu. Nah, ketika terjadi perubahan atau terjadi seperti perubahan data, misal yang awalnya isi 10, kemudian menjadi isi. Nah, variabel ini atau live data itu akan otomatis memberikan pemberitahuan. Akan memberikan pemberitahuan langsung tanpa kita harus minta. Terus, nah, ketika kita mengimplementasikan live data itu, kita butuh yang namanya observer. Di mana observer ini dia akan seperti menganalisa atau memberikan aksi ketika terjadi perubahan. Jadi, dia akan memberikan pemberitahuan langsung. Di sini, si observer itu dia akan menerima pemberitahuan. Kemudian setelah dia menerima pemberitahuan ini, bahwa variabel ini berubah nih isinya. Nah, kita mau ngapain nih di sini? Ketika ini berubah teks dari skor tersebut seperti ini. Contohnya seperti itu secara singkatnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti teman pada batch 6 yang teman-teman akan buat akan lebih kompleks, di mana nanti teman-teman
lebih mendalami lagi tentang view model, tentang penggunaan live data yang digabungkan dengan ada coroutine, kemudian ada data binding juga, gimana sih cara nyambungin game view model dengan data binding, dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke batch 7, yaitu database dan recycle view. Nah, database di sini yang dimaksud database itu adalah database lokal, database yang disimpan di aplikasi kita, di device. Dan ada yang namanya recycle view. Kita buka Room. Room merupakan sebuah pustaka database bagian dari Android Jetpack. Kalau misal teman-teman yang pernah coding Android ya, biarkan yang namanya Room itu bisa kan versi atau versi update-nya dari SQLite. Jadi dia akan lebih lagi fungsinya, kemudian caranya akan daripada SQLite dan sebagainya. Nah, gunakan Room ini adalah arsitektur komponen dari aplikasi yang standar lah. Ada UI controller, ada repository, kemudian ada database. Sampai kan ada itu. Nah, ini kita akan persingkat lagi nanti. Jadi UI controller, kemudian ada left data, kemudian mana nanti akan mengambil database itu, left data itu sendiri. Kita untuk menginstalasi Room, kita harus instalasi ini ke dalam file build.gradle kita. Tambahkan ini versi Room-nya 2.2.5. Setelah ditambahkan, kita akan mulai dari Room. Terdapat 3 komponen penting dari Room, yaitu database, kemudian entity, kemudian DAO. Untuk kelas database, yaitu adalah kelas utama untuk mengkonfigurasi Room. Jadi kayak di situ itu nanti akan diberikan kayak nama file database kita itu apa, kemudian tabelnya apa saja dan sebagainya, versinya berapa dan sebagainya. Kemudian untuk entity itu merepresentasi tabel dalam database. Jadi nanti kalau misal kita dulu menggunakan SQLite itu ketika kita buat sebuah tabel itu kan lumayan ribet ya, kita harus definisiin satu-satu dan sebagainya. Kalau kita pakai Room, kita cukup kita misal memiliki sebuah data class. Nah, data class itu dapat kita buat sebagai entity dengan syarat nanti kita akan coba lihat. Nah, yang komponen ketiga itu berisi metode PDF digunakan untuk mengakses database seperti mengambil select, kemudian delete atau update seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari entity. Awalnya ini adalah hanya sebuah data. Kemudian saya buat sebagai sebuah entity dengan memberikan anotasi add entity di atasnya sini. Kemudian kita berikan parameter sebuah, misalnya menjadi select net atau apa seperti itu, terserah dari teman-teman pengennya seperti apa. Setiap data ini, jika misal di sini ada, di sini teman-teman ada naik ID, teman-teman di tabelnya itu kolomnya itu namanya ingin seperti ini juga, naik ID, teman-teman tidak perlu menambahkan apapun. Tapi jika teman-teman misal di sini namanya start time list, kemudian teman-teman pada tabel ingin mengubah nama kolomnya menjadi start underscore time underscore list, itu tambahkan anotasi kolom info yang diisi parameter dari nama kolom tersebut inginkan. Nah, setiap dari tabel itu wajib memiliki satu primary key. Untuk membuat sebuah field itu menjadi, kita cukup tambahkan anotasi add primary key agar dapat memberikan atau menggenerasi secara otomatis. Terus definisikan kita buat sebuah database, kita berikan parameter auto generate true.
Otomatis ini data kelas ini akan menjadi tabel dari database kalian. Tidak perlu susah-susah. Selanjutnya, komponen yang kedua, DAO berbentuk sebuah kelas interface, di mana di dalamnya itu terdapat metode-metode seperti insert, update, delete, atau melakukan query. Seperti itu. Yang dia akan membagikan string atau apa dan sebagainya. Teman-teman bisa cara sendiri-sendiri. Nah, memberikan tanda bahwa kelas ini bahkan annotation add DAO di atas ini. Otomatis nanti ada aplikasi kita. Komponen ketiga dan yang paling penting adalah database kelas, di mana kalau tidak ada, kalau kemudian komponen ini semuanya tidak akan jadi sebuah database. Karena pada database kelas ini ada informasi seperti ini. Atau berikan annotation dulu add database. Entitasnya itu adalah entity saat yang menggunakan satu tabel. Kita tambahkan slipnya kelas. Itu adalah skemanya kita buat false. Nah, memberikan update atau melakukan migrasi, pastikan teman-teman menambahkan versinya di tiga dan sebagainya. Dan di dalam kelas database ini kita wajib dari kelas room database itu mengindikasikan bahwa kelas itu database kita. Selanjutnya tambahkan variabel untuk DAO kalian. Satu database dapat memiliki beberapa kelas DAO. Contohnya di sini udah maka saya dapatkan memberikan satu slip dan kemudian kita berikan tulisannya seperti ini. Nah, di sini menjadikan instan itu seperti ini. Ini kurang lebih teman-teman dibuat seperti ini nggak masalah. Karena ini nanti fungsinya hanya jadi get ngecek ini sudah dibuat atau belum. Ketika sudah dibuat, maka dia akan mengembalikan kelas database. Kalau belum, buat dulu ini database build, bla 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 bla, build, kemudian dia akan mengembalikan instan lagi. Jadi seperti itu. Nah, pada dasarnya ketika kita menggunakan room, ketika kita mengeksekusi select, delete, atau melakukan query, itu berada di background tree, tidak berada. Nah, namun ada cara yang lebih mudah untuk menggunakan room dengan menambahkan menjalankan setiap operasi. Di mana coroutine ini berfungsi sebagai dia sebagai komponen dari Android Jetpack menjadi sebuah kode itu di dalam background. Jadi tidak ini proses aplikasi yang ada di depan. Saya ada proses menyimpan, gitu. Saya proseskan, tapi ketika proses penyimpanan tersebut langsung, saya masih bisa edit apa, dan sebagainya. Tampilan dia di tampilan utama tidak akan terganggu oleh proses penyimpanan database seperti itu. Contohnya penggunaannya adalah seperti ini. Nah, ada yang namanya recycle view. Recycle view tampilan menampilkan data horizontal ataupun grid seperti ini. Itu ada view tampilan lain yang namanya list view, di mana fungsinya hampir mirip. Namun, ada perbedaan pada recycle view. Ada perbedaan pada recycle view. Nah, konsep dari recycle view itu sendiri.
di kita mempunyai 3 data yang akan ditampilkan. Namun, pada layar HP kita itu menampilkan 2 data. Nah, ketika sampai di sini, menghilang. Nah, di yang merah ini, reproduksi ulang berdasarkan data dari selanjutnya menjadi seperti ini. Jadi dia, misal ada 100 akan 100 tampilan langsung semuanya. Dia akan membuat sesuai dengan yang dapat layar HP kita. Oleh karena itu, dia memakan memori yang lebih banyak. Ini dapat ditampilkan di layar. Kemudian, jika jumlah data lebih banyak dapat ditampilkan di Google View akan mendownload dengan data selanjutnya ini, misal berisi ABC, kemudian setelah kita gulir, dia akan berisi XYZ yang merupakan data selanjutnya. Ada bukan melakukan proses, maka otomatis akan daur ulang hanya yang bukan seluruh dapat kita itu lebih dari list. Kita mengimport cycle view dengan menambahkan nah terdapat bagian-bagian yang dibutuhkan untuk menampilkan recycle view. Yang pertama adalah data daftar yang ditampilkan bisa dalam bentuk array list, bisa dalam bentuk list, atau misal dalam bentuk mutable list atau map juga bisa, tergantung mau buat seperti apa. Kemudian recycle view pada layout XML, di mana recycle view itu yang menjadi sebuah parent dari data-data yang ketiga, sebuah tampilan item untuk setiap data. Jika tampilan yang sama. Jadi misal nih, kalau misal di sini semua datanya akan berbentuk seperti ini. Akan membutuhkan satu tampilan item, XML item. Dalam satu daftar itu kita ada yang tampilannya harus seperti A, tampilannya harus seperti B, juga memiliki beberapa item untuk satu recycle. Kemudian selanjutnya ada sebuah layout manager bentuk. Jadi nanti si layout manager itu akan memproses. Kamu ingin data itu ditampilkan secara aktif, vertikal, horizontal, atau grid. Itu yang ngatur adalah layout manager. Selanjutnya adalah kelas view holder yang berisi informasi yang ditampilkan pada setiap tampilan, pada item tampilan. Nah, itu view holder itu dia akan item ini ada pakai data dan ada pakai item. Dia satu tulis atau tersebut yang sebuah ada apa hubungkan antara data akan mengatur kelas tersebut. Kita ada contoh ini kelas view holder yang akan mengembalikan sebuah view. Nah, dia harus extend dari view kelas dari recycle view dan view holder. Item yang akan dikembalikan itu seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah itu buat dan inisiasi seluruh tampilan yang ada bisa tampilan teman-teman itu definisi view dan view kita baru kita yang baru. Setelah itu kita adaptasi misalnya seperti ini. Pas adapter implementasikan
adapter ini view holder kalian. Jadi tadi ya, misal di sini tadi view holder, di sini sleep neck bukan view holder ini, tergantung nama kalian itu. Ini harus stand atau dari kelas view atau adapter sleep neck view holder. Kenapa seperti ini? Karena saya buat sleep neck di kelas sleep neck adapter biar lebih gampang di maintenance. Setelah itu kita wajib mengikuti 3 fungsi. Yang pertama adalah on create view holder. Nanti sebuah view holdernya di situ. Get item count, di mana nanti dia akan menampilkan berapa banyak data sih di recycle view-mu, seperti itu. Kemudian on view holder, di mana nanti dia akan membuat tampilannya apa, kemudian diisi datanya apa, kayak menghubungkan data-datanya seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke page 8. Kita akan connecting to the internet, koneksi pada Android. Koneksi data pada aplikasi Android biasanya memanfaatkan RESTful API, yang mana REST adalah sebuah arsitektur komunikasi yang berbasis web dan umumnya menggunakan HTTP protokol untuk komunikasi data. Hasil dari proses komunikasi tersebut biasanya berupa data berbentuk JSON. Mungkin teman-teman yang biasa mengenal web itu sudah hafal lah dengan RESTful API seperti apa, kemudian HTTP itu seperti apa, kemudian JSON itu seperti apa. Itu kan teman-teman sudah tahu. Jadi saya tidak akan tentang apa itu REST, HTTP ataupun JSON. Langsung saja. Ada sebuah library yang bernama Retrofit, di mana Retrofit merupakan salah satu library yang menerapkan REST untuk membentuk komunikasi pada aplikasi Android. Untuk menerapkan Retrofit pada aplikasi kita, teman-teman menambahkan dependencies-nya di file seperti ini. Tambahkan. Untuk Android Studio yang terbaru itu harus pakai, kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya yang lama-lama cukup nambahinnya saja, tapi mulai dari kapan itu harus menambahkan kode seperti ini. Itu untuk memberitahukan bahwa compiler kita itu dapat digunakan untuk retrofit tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan buat sebuah kelas interface. Di mana kelas interface ini pada penggunaan retrofit ini berisi tentang metode apa saja yang akan digunakan oleh retrofit untuk mendapatkan data. Contohnya seperti ini. Kita buat sebuah kelas interface dengan nama Mars API Service. Terdapat metode get, dan sebagainya. Nah, komponennya adalah yang pertama ada get, yang merupakan HTTP method yang akan digunakan untuk mendapatkan data. Selain get, terdapat metode lain seperti post, put, fetch, dan lain-lain. Kemudian di sini ada real estate, di mana real estate itu merupakan URL endpoint untuk mendapatkan data. Sedangkan call dalam kurung string itu merupakan hasil dari komunikasi tersebut, hasil responnya menjadi string itu. Mengkonfigurasikan retrofit. Untuk mengkonfigurasikan retrofit, yang pertama kita atur adalah kita definisikan dulu base URL-nya kita. Misal di sini mempunyai base URL sekian. Kemudian kita harus membuat sebuah objek retrofit, yaitu retrofit.builder. Kita akan buat add converter factory, di mana di sini add converter factory itu berfungsi untuk mengkonvert respon komunikasi kita dari HTTP request, dari HTTP dalam bentuk JSON atau inginkan. Base URL-nya kita atur, kemudian kita build. Setelah itu, kita akan buat sebuah objek service dari retrofit itu sendiri. Karena tadi kita hanya memiliki satu service, maka kita buat satu retrofit service dengan tipe Mars API Service. Nah, di sini maksudnya adalah secara
lazy itu keset atau lambat secara lazy. Kemudian dia akan membuat sebuah service retrofit, create mass API service dan sebagainya. Ini mass kelas ini tambahkan aja di sini. Selanjutnya, gimana sih cara mengimplementasikan retrofitnya? Nah, teman-teman dapat mengimplementasikan retrofit dengan cara ini. Mass API kita panggil objek dari retrofit tersebut, kemudian kita ingin menjalankan fungsinya apa? Get properties, misal seperti ini. Kemudian teman-teman tambahkan listener-nya atau callback-nya menggunakan NQW atau NWW, lebih gampang disebutnya NQW, objek, callback string dan sebagainya. Terdapat dua metode yang harus diimplementasikan, yaitu on failure dan on response. Di mana ini kebalik, on response itu adalah ketika aplikasi kita berhasil, maka kita mau ngapain, misal seperti itu. Kalau misal on failure, ketika komunikasi kita itu gagal, entah itu karena salah atau endpoint-nya tidak terdaftar atau tidak ada internet. Nah, teman-teman tinggal berikan aksinya lagi. Selanjutnya nanti teman-teman akan belajar tentang gimana sih cara menggunakan retrofit, menggunakan data binding, kemudian gimana cara menggunakan retrofit, menggunakan coroutine, dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa eksplor sendiri pada halaman atau halaman Google yang tadi saya share di awal. Nah, selanjutnya di sini terdapat yang namanya library. Mochi library itu digunakan untuk menguraikan JSON string menjadi sebuah kelas model. Misal nih, kita di sini saya buat contoh JSON model. Gambar aja. Nah, misal kita punya hasil JSON seperti ini ya. Nah, kalau misal kita tidak menggunakan seperti nanti kita harus memparsing satu-satu. Kita nyari objeknya first name, kita isi apa, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan Mochi, hal itu menjadi sangat mudah. Teman-teman di awal diubah menjadi ini, dan setelah itu, nah, ubah JSON yang diekspektasikan menjadi sebuah data class. Kita akan memanfaatkan yang namanya data class. Misalnya seperti ini, di mana objek press itu bernilai integer, kemudian objek ID bernilai objek image underscore berstring juga. Jadi seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin, misal nih, di sini teman-teman beri nama ID atau emkc URL, tapi di JSON objeknya itu underscore c, teman-teman tambahkan annotation at JSON dan dalam kurung nama dari field JSON-nya. Kalau misal teman-teman di sini ID sama-sama ID, teman-teman tidak perlu menambahkan ini. Seperti itu. Terus kalau misal di sini teman-teman misal price-nya bisa bernilai 0, teman-teman tinggal kasih tanda tanya di sini. Kenapa sih? Teman harus pahami dulu atau selesaikan dulu metode pembelajaran yang di sebelumnya, yang become to programming. Cukup mudah cara menggunakannya, teman-teman hanya membuat seperti ini. Semua hasil dari batch ini teman-teman bisa cek ini. Bisa cek bisa. Nah, tadi kata diwajibkan ini mendapatkan harus menyelesaikan, maka bentuk atau membuat gimana teman
bisa silakan gabung dengan diskusi ini. Mengikuti setiap kegiatan Sandek, teman-teman bisa gabung bahkan kecil suhu-suhu yang Sandek banyak sama ya kalau dari Semarang info tadi silahkan di Keren banget nih. Terima kasih ya Mas Hani penjelasannya tadi. Dari teman-teman, sudah terjelaskan atau masih ada yang bingung? Untuk teman-teman yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom chat ya. Ayo yang mau bertanya. Gimana nih dari ada yang dari Aditya Bintang. Dari Gradle itu apa? Kenapa kita butuh Gradle? Gradle version berapa yang cocok untuk aplikasi kita? Terus bagaimana jika kita upgrade atau downgrade Gradle kita? Mas Hanif? Halo, cek Mas Hanif. maaf ya habis refresh. Oh iya Mas, nggak apa-apa. Fungsi dari Gradle itu apa? Kenapa kita butuh Gradle? Gradle version berapa yang cocok untuk aplikasi kita? Bagaimana jika kita upgrade? Jadi kalau misal secara sederhana, Gradle itu seperti motor atau mesin utama dari Android Studio. Setiap kompilasinya itu mereka membutuhkan Gradle. Kurang lebih seperti itu. Kenapa kita butuh Gradle? Ya karena itu satu paket sih sama Android Studio, jadi kita tidak bisa kayak misahin antara Gradle dengan Android Studio itu sendiri. Untuk Gradle version berapa yang cocok untuk aplikasi kita, tergantung Android Studio kalian. Kalian pakai Android Studio berapa, maka di situ akan tersedia Gradle yang cocok itu untuk berapa. Sebisa mungkin menggunakan Android Studio dan Gradle yang paling baru. Kalau downgrade, kenapa harus downgrade? Pertanyaannya itu. Jadi kayak nggak perlu aja downgrade. Kalau misal ada yang update, ya udah update aja. Karena Gradle ya tadi sebagai mesin utama dari Android Studio itu. Kayak gitu, Mas. Ada pertanyaan lain? Mungkin lain dari teman-teman.
Dalam pengembangan aplikasi Android, bahasa pemrograman apa yang paling sering digunakan di berbagai perusahaan saat ini? Tergantung perusahaannya. Kebanyakan kalau misal aplikasi-aplikasi yang lama, seperti software house itu, karena mereka bukan aplikasi yang maintainable, itu masih banyak yang menggunakan Java. Cuma uh, untuk aplikasi-aplikasi yang sudah gede dan maintainable, biasanya mereka kayak udah migrasi ke Kotlin, pada sudah pindah ke Kotlin. Itu untuk kasus Android yang natif, di mana mereka kayak buat aplikasi Android ya untuk Android saja, kayak gitu. Kalau misal banyak perusahaan sekarang yang mencari itu langsung ke multiplatform, jadi ketika kita buat atau ngoding sesuatu, itu langsung bisa jadi aplikasi Android, aplikasi iOS, ataupun web. Itu sekarang kebanyakan pada mengarah ke React Native atau Flutter, seperti itu. Untuk perusahaan sih, sekarang sudah banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang udah maju ya, dalam kasus natif, mereka sudah migrasi ke bahasa Kotlin. Sedangkan kalau misal bahasanya, kalau kita dalam kata multiplatform, itu biasanya mereka menggunakan Flutter dengan bahasa Dart atau React Native dengan menggunakan bahasa JavaScript. Kurang lebih seperti itu. Class or interface expected. Kalau ada peringatan class or interface expected, itu error atau hanya peringatan? Kalau hanya peringatan, dia tidak masalah. Kalau misal dia error, itu yang masalah. Tapi kayaknya nggak ada deh class or interface expected. Coba. Saya coba ya. Sebentar. Misal di sini. Saya buat lagi kelas. Iya, enggak ya. Nggak tahu itu error apa. Belum pernah mengalami ini ya. Class or interface expected. Oh, kamu kurang ini, kurang atau kelebihan brace. Seperti itu, kayak mereka nggak jadi kelas gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kayak praktek gitu. Itu juga. Perspektif atau declaration. Kalau dari kata Stack Overflow sih, kamu kayak kelebihan brace aja. Ini di sini kelebihan ini. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau misal dapat yang error seperti itu, di grup bisa screenshotkan aja, nanti saya bantu mas. Kayak gitu. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Ada yang masih mau bertanya? Oh ya, saya infokan untuk teman-teman yang belum masuk grup bisa lihat di kolom chat, di situ udah ada link grupnya. Kemudian jika teman-teman ingin upload story tentang acara pada malam hari ini, bisa tambahkan hashtag Android Study Jams, ASC UNES, dan Developer Student Club, dan juga tag Instagramnya @dscunes. Guys,
Ayo buat story. Yang penting harus diselesaikan ya course-nya Ya, untuk dapat sertifikat katanya. Sudah? gimana? Nggak ada Ada yang pertanyaan mau lagi, ditanyakan? teman-teman? Mungkin Kalau nggak, misal ada pertanyaan ke depannya, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Mas Hanif. silahkan. Siap. Nanti saya jawab di grup. Oke, Mas. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa menyelesaikan minimal 8 batch untuk mendapatkan sertifikat dari acara. Waktu yang diberikan hanya 2 minggu. Nanti teman-teman bisa beri grup Telegram tersebut. Terima kasih banyak kepada Mas Hanif yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Android Study Camp ini. Terima kasih, Mbak. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih juga, Mas. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini saya ada banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi di acara DSC UNES selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.